Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sugiyarti, mahasiswi Pendidikan Dasar Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Jakarta. Saya akan menyelesaikan ujian akhir semester dengan mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Ihsana L. Huluko, MPD. Saya mengambil materi yaitu pentingnya pendidikan emosional pada anak sekolah dasar. Berikut pemaparannya. Dalam dunia pendidikan, pendidikan tidak hanya membicarakan tentang pendidikan akademik saja, melainkan terdapat pendidikan non-akademik yang harus diterapkan pada siswa. Salah satu contohnya yakni aspek sosial dan emosional. Aspek ini juga perlu diperhatikan pada jenjang sekolah dasar. Pendidikan sosial dan emosional ini dapat dilihat dari perkembangan emosi yang berbeda-beda pada setiap siswa. Pengertian kecerdasan emosional menurut para ahli. Menurut Salovey dan Meyer, mendefinisikan kecerdasan emosional sebagai bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan emosi diri dalam berhubungan dengan orang lain, kemampuan memilah dan menggunakan informasi dalam berpikir dan berperilaku. Emosi merupakan suatu perasaan yang timbul dalam diri seseorang untuk mengungkapkan kenyamanan ataupun ketidaknyamanan dari suatu peristiwa yang sedang terjadi. Emosi juga bisa dikatakan sebuah perasaan dari dalam yang muncul akibat perilaku suatu individu yang biasanya disertai dengan perasaan yang tidak terkontrol. Ruang lingkup emosi tidak hanya sampai pada rasa jengkel, kesal, dan marah, melainkan emosi merupakan sebuah perasaan yang timbul dalam hati dalam melakukan sesuatu. Kecerdasan emosi terkait dengan berbagai kemampuan sebagai berikut. 1. Kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri. 2. Kemampuan untuk mengelola dan mengekspresikan emosi diri dengan tepat. Yang ketiga, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri. Yang keempat, kemampuan untuk mengenali orang lain. Dan yang kelima, kemampuan membina hubungan dengan orang lain. Sedangkan perkembangan emosi merupakan suatu proses di mana siswa diajak untuk mengenali, memahami, serta mengelola emosi diri sendiri, merespon emosi orang lain, dan kepekaan anak untuk memahami perasaan orang lain. Pembiasaan sosial emosional untuk anak usia dini sangat penting untuk diterapkan sedini mungkin agar anak mampu menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Perkembangan emosi siswa sekolah dasar. Pada umumnya, ungkapan emosi anak usia sekolah dasar teraktualisasi dengan tertawa lepas dalam mengungkapkan kegembiraan atau rasa senangnya. Sedangkan pada anak yang mengalami kekecewaan atau kekesalan, tak jarang mereka mengungkapkannya dengan ledakan amarah ataupun menangis karena kekecewaan. Fase perkembangan emosi pada anak usia sekolah dasar. Usia 5-6 tahun, anak mulai mempelajari kaidah dan aturan, dan anak mulai mampu menjaga rahasia. Di usia 6 tahun, anak-anak sudah memahami konsep emosi yang lebih kompleks. Rasa cemburu, rasa bangga, rasa sedih, dan rasa kehilangan. Pada usia 7-8 tahun, emosinya sudah mulai menginternalisasikan rasa malu dan bangga. Semakin bertambah usia, anak-anak semakin menyadari perasaan diri sendiri maupun perasaan orang lain. Di usia 9-10 tahun,
anak-anak dapat mengatur ekspresi emosinya dalam situasi sosial. Lalu mereka juga memberikan respon terhadap stres emosional yang terjadi pada orang lain. Di usia 11 sampai dengan 12 tahun, mereka akan lebih fleksibel. Pembelajaran sosial emosional pada anak sekolah dasar. Yang pertama, bernafas dengan kesadaran penuh. Yang kedua, identifikasi perasaan. Yang ketiga, melukis dengan jari. Keempat, membuat jurnal diri untuk mengenali diri dan memantau perkembangan diri. Yang kelima, membuat puisi akrostik, yaitu puisi yang awal kalimat atau kata-katanya ditulis berdasarkan huruf-huruf dari judul puisi tersebut. Keenam, membuat kolase diri. Ketujuh, menuliskan ucapan terima kasih. 8, mencari teman baru. 9, belajar di alam terbuka. Dan 10, kegiatan kemandirian. Dengan melalui pengajaran emosi dapat membantu mereka diantaranya pertama menenangkan diri, kedua meningkatkan prestasi akademik, ketiga dapat memiliki konsentrasi yang lebih, keempat lebih memudahkan dalam berkomunikasi, kelima dapat mempengaruhi kebaikan dalam kepribadian serta tingkah laku anak, keenam dapat menyelesaikan masalah dan memberikan keputusan tanpa bergantung pada orang lain. Pentingnya peran orang tua dalam pengembangan aspek sosial emosional pada anak sekolah dasar. Perkembangan emosi anak pada usia dini perlu mendapatkan stimulasi dan penanganan yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangannya. Peran keluarga sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi, baik itu emosi positif maupun emosi negatif. Karena perannya yang sangat penting, orang tua perlu mengenali emosi dirinya sendiri sebelum mengenalkan, mengelola, memotivasi, dan mengajarkan anak untuk mengenal emosi orang lain. Memberikan stimulasi dan tindakan yang tepat dalam menghadapi emosi yang ditunjukkan, anak sejak dini akan menentukan karakter anak di masa yang akan datang. Orang tua dapat mengembangkan emosi anak melalui kegiatan rutin yang dilakukan di rumah. Dan orang tua harus memahami pentingnya pengalaman bagi anak masa awal kanak-kanak. Peran orang tua dalam pengembangan aspek sosial emosional pada anak sekolah dasar di rumah. Yang pertama, menunjukkan kasih sayang dalam aspek sosial emosional pada anak. Yang kedua, mengenalkan anak dengan teman sebaya dan lingkungan. Yang ketiga, membangun rasa percaya anak. Yang keempat, membangun kemandirian anak. Kelima, memberikan pujian dan motivasi pujian. Dan yang keenam, memberikan contoh yang baik. Tentunya dalam sebuah kehidupan perkembangan emosi ini semakin berkembang dari masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Selain memahami serta mengelola emosinya, anak juga diajak untuk belajar mengenali emosi dasar seperti perasaan senang, sedih, marah, takut, serta cemas. Dengan demikian, untuk memiliki kecerdasan emosional membutuhkan proses dan latihan keterampilan mengelola perasaan, perlu latihan sejak berusia dini. Secara bertahap dan kerjasama orang tua serta guru akan berdampak secara signifikan terhadap hasil pembelajaran emosional pada anak. Oleh karena itu, relasi dalam hal kerjasama antara orang tua dan guru harus selalu berjalan dengan baik. Dan jika ini dilakukan, maka diharapkan anak dapat bertahan dan memberikan keputusan tanpa bergantung pada orang lain, serta anak dapat melakukan pemecahan masalah dalam kehidupannya. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat dan menjadi penambah ilmu serta semangat untuk semua
yang menjadi bagian pendidik bangsa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.